Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muholil dalam Matematika Wajib SMA kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang ukuran pemusatan data. Minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang mean atau rata-rata. Minggu ini atau kali ini kita akan mendiskusikan tentang modus dan median. Apa itu modus? Kita akan diskusikan. Modus ada dua macam, modus data tunggal dan modus data kelompok. Modus ialah data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus ialah nilai yang frekuensinya paling besar. Modus biasa disingkat atau diberikan notasi MO. Berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. Unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. Kemudian bimodus adalah data yang mempunyai dua modus. Multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. Sedangkan yang keempat adalah data yang tidak mempunyai modus. Jadi ada juga data yang tidak mempunyai modus. Lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh, tentukan modus data 2, 1, 2, 3, 5, 5, 4, 4, 5, 9. Jawabnya tentu dari data di atas atau kita bisa lihat data di atas itu nilai 5 mempunyai frekuensi terbanyak. Jadi modus data di atas adalah 5 yaitu 1, 2, 3. Ada 5 nilai data di atas. Nah, sekarang kalau modus kelompok. Modus kelompok juga disingkat dinotasikan dengan MO. Data yang berkelompok ini modusnya agak sedikit berbeda, yaitu kita gunakan rumus. Rumusnya apa? MO. MO itu modus adalah L. L adalah tepi bawah. Ya, tepi bawah. Kemudian DI, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi selisih frekuensinya. Ya. Kemudian P adalah panjang kelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat di sini ada tabel distribusi frekuensi, di mana skor 20 sampai 24 frekuensinya 7, 25 sampai 29 itu frekuensinya 11, 30 sampai 34 ini 10, kemudian 35 sampai 39 frekuensinya 9, dan 40 sampai 44 frekuensinya ada 5. Ya, kita tentukan modusnya. Jawabnya tentu kita cari dulu kelas modusnya. Ya, kelas modusnya di mana? Kelas interval yang mempunyai frekuensi paling banyak adalah 25 sampai 26 ini. Jadi interval ini. Kelas interval 25 sampai 29 ini ada 11. Ini paling banyak. Berarti kelas modus kelas tersebut adalah atau kelas modus dari intervalnya adalah 25 sampai 29. Kemudian kita cari LO-nya atau tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu adalah yang namanya tepi itu ya, itu batas bawah dari setiap interval, kelas interval dikurang setengahnya. Jadi kalau 25 ini 25 dikurang setengah, jadi 24 setengah. Nih lihat, LO sama dengan 25 dikurang 0,5 setengah itu ya, sama dengan 24,5. D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya ini, kelas interval modus kan ini 25 sampai 29, sedangkan frekuensi kelas sebelumnya ini 7, jadi 11 dikurang 7. Ya, 11 dikurang 7. Kemudian D2 adalah selisih antara antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi 11 dengan 10. Jadi 11 dikurang 10 sama dengan 1. Nah, jadi yang dicari pertama adalah mencari interval atau mencari kelas interval modusnya. Itu 11 tadi. Dengan sebelumnya 11 kurang 7, dengan setelahnya 11 kurang 10. Ini jadi 11 kurang 7, 4, 11 kurang 10, 1. Kemudian P. P adalah panjang kelas atau panjang kelas interval. Yaitu bisa kita lihat ini 29 dikurang 25, 29 dikurang 25 ditambah 1. Ya, 29 dikurang 25 tambah 1 sama dengan 5.
Jadi cara mencari panjang kelasnya adalah 29 dikurang 25 ditambah 1, maka dapatnya 5. Setelah itu dimasukkan modus sama dengan atau MO, L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Ini L-nya tadi sudah kita dapat 24,5, kemudian D1-nya 4, D1-nya 4, D2-nya 1. Jadi 4 ditambah ini 4 per 4 tambah 1. Kemudian dikali 5. 5 dari mana? 5 adalah panjang kelas. Maka 24,5 ditambah 4, ini 4 kali 5 25, maaf 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4 sama dengan 24,5 ditambah 4, 28,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 28,5. Jadi gampang ya ternyata untuk mencari modus kelas atau modus data kelompok. Oke, berikutnya materi kita adalah median. Median data tunggal, ada juga nanti median data kelompok, sama juga seperti modus tadi. Median atau disingkat ME adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Ya. Datanya telah diurutkan, nanti kita lihat tengah-tengahnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana mencari median. Ya. Median itu di nilai tengahnya itu. Ini walaupun demikian saya berikan contoh dulu. Tentukan median data berikut ini. Datanya adalah 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 4. Jawab, untuk mengetahui mediannya maka data harus kita urutkan dahulu. Sehingga menjadi 1, 1, ini diurutkan paling kecil kemudian menuju yang besar-besar-besar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kemudian cari ME-nya. Ini karena ini datanya data genap, maka ini rumusnya yang ini, yang kedua ini, data ke setengah N, separuhnya itu ditambah dengan setengah ditambah 1, kemudian dibagi 2. Jadi ini datanya ada 8, 8 bagi 2, 4, jadi data keempat 1, 2, 3, 4 adalah 4, ini 2, data keempatnya adalah 2, dan data ke 4 ditambah 1, 5, data kelimanya adalah 3. Jadi 2 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi didapatkan mediannya adalah 2,5. Berikutnya untuk median data kelompok. Untuk median data kelompok tentu kita juga menggunakan rumus. Rumusnya adalah ini ME. ME adalah median sama dengan L. L itu apa? Tepi bawah kelas median. Jadi kita sampaikan lagi. Jadi ada tepi bawah, ada batas bawah. Jadi ada batas bawahnya itu dikurang lagi setengah itu menjadi tepi. Kemudian ini L-nya saya ulangi, L adalah tepi bawah kelas median. Sedangkan setengah N jumlah frekuensi ya, dikurang FKME, frekuensi kumulatif. FKME ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya. Kemudian FME adalah frekuensi kelas median, kemudian P adalah panjang kelas. Pada data berkelompok, kelas median adalah kelas interval yang memuat nilai data setengah N. Jadi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan mencari dulu kelas interval yang memuat setengah N ini. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh ini. Perhatikan data usia ibu rumah tangga di desa Anggrek berikut. Ini ada datanya bukan tabel distribusi frekuensi, tetapi dalam bentuk diagram. Ini diagram batang. Ya, jadi dari data ini kita lihat, ini 1721, berarti ini kalau kita lihat ini sebelumnya intervalnya adalah, maaf, ini berupa tabel distribusi frekuensi juga, tapi kemudian dibentuk menjadi data atau menjadi gambar grafik tabel distribusi menjadi diagram batang. Ini batas bawahnya 17, ini batas atasnya 21. Berikutnya batas bawahnya 22, batas atasnya 26 dan seterusnya. Ini asalnya seperti itu. Demikian juga ini frekuensi kita lihat. Ini frekuensi dari 17 sampai 21 ini ada 5. Ini kan di antara 4 dan 6 ini 5. Berikutnya
Frekuensi di antara 26 dan 25 dan 26 ini ada 7 dan seterusnya ya. Jadi sekarang yang ditanya adalah tentukan median data tersebut. Jadi setelah kita perhatikan ini, grafik ini kemudian kita bisa jawab. Nah, kita cari dulu jumlah frekuensinya, N-nya ya. Kita N-nya. Tadi kita tahu ya, kita kan mencari dulu N-nya berapa, tepi bawahnya berapa, frekuensi kumulatif sebelum kelas median berapa, frekuensi kelas mediannya berapa. Nah, kemudian nanti baru kita hitung. Nah, dengan demikian kita bisa cari N-nya, frekuensi kumulatifnya adalah ini 5, kemudian ini berapa? 7, ini 10, ini 12, ini 7, ini 9. Jadi 5 tambah 7 dan 10 tambah 12 tambah 7 tambah 9 sama dengan 50. Jadi N-nya sama dengan 50. Ini dari sini semuanya. Kemudian kita tentukan kelas mediannya ada di mana. Kita tahu bahwa kelas median itu adalah setengah kali N. Maka N-nya adalah 50, maka setengah dari 50 sama dengan 25. Kemudian kita cari di mana data ke-25. Data ke-25 itu berada di mana? Kita lihat ini. Ini kita tahu ini 7. Maaf, ini 5 ya. Ini 7 dan ini 10. Berarti 20 berapa? 22. 22 kalau di sini ditambah lagi dengan 12 berarti 22 tambah 12 berarti 34. Berarti ada di sini. 25 itu ada di sini. Jadi data ke-25 ada di interval 32 sampai 36. Dengan demikian kita tentukan bahwa interval kelas mediannya ada 32 dan 36. Ini kita tandai di sini sebagai kelas median. Berikutnya kita cari L. L adalah tepi bawah. Tepi bawahnya kan ini tepi bawahnya 32 ya. 32 dikurang separuh, 11 setengahnya. 32 dikurang setengah ini. L-nya 32 dikurang setengah sama dengan 31,5. Ini tepi bawahnya. Kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median ya. Ini frekuensi kumulatifnya kalau sampai sini tadi 34, ini jadi kumulatif itu adalah yang ini 17 interval 17-21 ditambah dengan interval jumlah frekuensi yang ada di sini ditambah frekuensi yang ada di sini. Jadi 5 ditambah 7 ditambah dengan 10. Maka 5 tambah 7 10 sama dengan ini saya buat ini 5 ditambah 7 tambah 10 sama dengan 22 ya. Sedangkan frekuensi ME-nya, frekuensi kelas median di sini berapa? Ini kelihatan ini 12. Ya. Jadi frekuensi mediannya 12. Kemudian P panjang kelasnya adalah ini panjang kelasnya 36 dikurang 32 ditambah 1 sama dengan 5. Dengan demikian sekarang kita bisa cari berapa mediannya. ME sama dengan L ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi median dikali dengan P. Maka L-nya tadi adalah tepi bawahnya adalah nih 31,5 ditambah ini setengah N-nya tadi 25 ya, setengah dari N, N-nya ini 50 dari setengahnya adalah 25 maka setengah dari 50 adalah 25. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya tadi adalah 22. Nih kita cari per frekuensi kelas mediannya, frekuensi di sini, frekuensi di sini. Nah, maka 12 dikali P-nya 5 atau panjang kelasnya 5. Maka 31,5 ditambah 15 dikurang 22. Nah, ini kurang salah ini ya. 25 dikurang 3 ya. 25 dikurang 22 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15 per 12. Maka didapat 31,5 ditambah 1,25 sama dengan 32,75. Jadi median data di atas adalah 32,75 tahun. Kalau ditanya ini apa tadi? Kita mencari mediannya, nilai tengah dari data ini. Nilai tengah dari data usia ibu rumah tangga adalah 32,75 tahun. Gampang ya ternyata untuk mencari median data kelompok. Nah, berikutnya ini silahkan dikerjakan ya, dikerjakan, dikumpulkan
sebagai tugas kalian supaya lebih memahami, lebih jago lagi di matematika khususnya di modus dan median. Ini tabel, ini ada tabelnya, ada nilai, ini tabel distribusi frekuensi, ini ya, kemudian dicari modus dan mediannya. Demikian juga ini dalam bentuk diagram batang, dicari juga berapa atau tentukan modus dan mediannya. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.